Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vicky Ardiani Riyandi, NIM 2018-012101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku saku pedoman untuk pelaksanaan K3 di bidang karoseri. Baik, langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama. Di sini terdapat 4 poin, namun saya hanya membahas untuk 3 poin saja. Yang pertama adalah perundangan. Perundangan ini terdapat 6. Di antaranya adalah UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU nomor 13 tahun 2003, dan di sini juga dibahas mengenai UU nomor 9 tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia. Nah, bahan kimia ini biasanya digunakan untuk pengecatan dan lain-lain. UU nomor 50 tahun 2012, Permen nomor 1982 tentang klasifikasi juru las. Jadi di bidang karoseri ini tidak lepas dengan namanya pengelasan. Selanjutnya kita masuk untuk pemenuhan perundangan dengan cara dibuatnya buku peraturan perusahaan mengenai peraturan K3, mengatur kebijakan penggunaan alat pelindung diri, menyediakan aset tanggap darurat, pemasangan rambu dan poster, mengadakan pelatihan kepada pekerja. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai pemenuhan peraturan perundangan. Untuk poin yang ketiga adalah pelanggaran K3. Di sini dijelaskan adalah kurangnya kesadaran pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri, menganggap sudah terbiasa dan mengabaikan keselamatan kerja, menggunakan peralatan yang salah dan tidak sesuai. Jadi karyawan-karyawan perlu melaporkan setiap adanya pelanggaran di tempat kerja sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di sini terdapat 3 poin. Namun saya hanya menjelaskan untuk 2 poin saja. Untuk yang pertama adalah mempersiapkan penyelesaian masalah K3. Di sini disebutkan penetapan prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, menyediakan sarana dan prasarana K3 pendukung di tempat kerja, memberikan penghargaan terhadap karyawan yang patuh menerapkan K3 dan sanksi terhadap setiap pelanggaran K3 di tempat kerja, pemasangan rambu-rambu dan poster di setiap tempat kerja. Yang selanjutnya adalah penyelesaian masalah K3. Nah, ini disebutkan mengadakan pertemuan setiap pagi atau melaksanakan program safety talk. Di sini berfungsi untuk menemukan isu-isu atau informasi-informasi yang terjadi di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah melaksanakan program pelatihan K3. Hal ini bertujuan agar para pekerja dapat mengetahui pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. Nah, selanjutnya adalah mengadakan pertemuan antara tim K3 dengan karyawan untuk menyampaikan permasalahan pada tempat kerja. Baik, kita masuk ke bab yang ketiga. Untuk poin yang pertama adalah menyampaikan informasi isu K3. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah mengadakan pertemuan. Mengadakan pertemuan ini bertujuan untuk K3 mendapatkan informasi isu pada tempat kerja. Untuk yang kedua adalah melakukan wawancara, sehingga pihak terkait tahu permasalahan yang ada di tempat kerja itu bagaimana, apakah membahayakan atau tidak. Yang ketiga adalah survei dan memberikan kotak saran, sehingga para pekerja dapat menyampaikan sarannya atau menyampaikan informasi melewati kotak saran. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mengadakan survei atau inspeksi yang dilakukan oleh pihak terkait untuk menganalisa dampak dan bahaya dari tempat kerja tersebut. Untuk poin yang kedua adalah membangkitkan isu K3 dengan cara melakukan diskusi dengan tim K3 perusahaan yang membahas tentang isu-isu K3 yang beredar dan menindaklanjuti isu tersebut dengan ditetapkan waktu penyelesaian. Baik, kita masuk pada bab yang selanjutnya, bab keempat. Di sini poin pertama adalah pengelolaan informasi dan data K3. Jadi sumber informasi dan data K3 dapat diakses melalui yang pertama catatan bahaya. Jadi pekerja dapat mengetahui bahaya yang ada pada tempat kerja. Untuk yang kedua melalui poster yang ditempelkan pada setiap dinding area produksi. Dan yang ketiga melalui pertemuan yang dilaksanakan pada setiap pagi yang dipimpin oleh supervisor masing-masing. Untuk poin yang kedua adalah penerapan strategi sistem dan program K3. Dalam hal ini dijelaskan adalah mengadakan kegiatan pelatihan K3 kepada para pekerja yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Di sini disebutkan terdapat 3 jenis pelatihan. Yang pertama adalah kegiatan pelatihan K3, kegiatan sosialisasi K3, dan pelatihan simulasi darurat bencana alam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai buku saku pedoman untuk pelaksanaan K3 di bidang karoseri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.